wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Afrilian Khalifah, NIM 18102010002. Saya dari program studi Ilmu Keperawatan semester 5 kelas A. Saya dari kelompok A1. Di sini saya akan melakukan teknik 5 jari sebagai pemenuhan tugas dari keperawatan jiwa. Baik, langsung saja untuk tahap yang pertama, yaitu tahap berinteraksi. Di sini saya sudah membaca catatan rekam medis. Kemudian yang kedua, saya sudah mengeksplorasi lingkungan. Yang ketiga, saya sudah mempersiapkan rencana tindakan. Yang keempat, saya sudah mempersiapkan diri. Dan yang kelima, saya sudah mempersiapkan alat berupa ruangan yang kedap suara. Langsung saja untuk tahap yang kedua, yaitu tahap interaksi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Afril yang bertugas untuk merawat ibu dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, kalau boleh saya tahu, dengan ibu siapa? Firda. Biasanya suka dipanggil dengan nama apa, Bu? Firda saja. Firda saja. Baik, bagaimana perasaannya hari ini? Cemas, Mbak. Masih merasa cemas ya? Ya. Nah, bagaimana kalau hari ini kita akan belajar terkait dengan teknik 5 jari? Tujuannya nanti untuk mengurangi rasa cemas yang dialami oleh Mbak Firda sekaligus memberikan efek rileks. Bagaimana? Ya, Mbak. Nah, untuk waktunya 15 menit ya, Mbak ya? Ya. Untuk tempatnya di sini saja karena ini ruangannya sudah saya atur untuk kedap suara. Jadi nanti Mbak Firda tidak bisa mendengarkan suara-suara dari luar dan begitu pun sebaliknya. Jadi Mbak Firda nanti akan lebih fokus dan juga konsentrasi. Seperti itu ya, Mbak ya? Ya. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Mbak Firda tanyakan? Tidak ada. Baik, tenang saja, untuk segala privasi Mbak Firda akan saya jaga ya, dan tidak akan saya informasikan kepada siapapun kecuali kepada pihak yang memang berkepentingan. Ya. Seperti itu ya? Ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Mbak Firda suka musik apa Mbak Firda untuk memberikan Mbak Firda efek rileks? Biasanya Mbak Firda mendengarkan apa? Dangdut, Mbak. Dangdut. Ya. Judulnya apa Mbak? Terus Nora bakal hilang. Ya udah, saya putarkan dulu ya Mbak ya, biar nanti ketika kita melakukan kegiatan ini Mbak Firda menjadi lebih rileks. Ya. Nah, betul Mbak ini lagunya? Iya, betul, Mbak. Oke, nah sekarang Mbak Firda bisa tiduran Mbak Firda. Ya. Tangannya di atas perut ya Mbak Firda. Nah, nanti di sini kita akan melakukan teknik 5 jari. Nah, saya contohkan terlebih dahulu ya Mbak Firda ya. Ya. Nah, nanti untuk yang pertama Mbak Firda mengatupkan jari jempol dan juga jari telunjuk seperti ini. Ya. Kedua, jari jempol dengan jari tengah. Yang ketiga, jari jempol dengan jari manis. Ya. Dan yang kelima, jari jempol dengan jari kelingking. Seperti itu ya. Nanti Mbak Firda fokus dan juga konsentrasi sambil mendengarkan musik ya Mbak Firda agar menjadi lebih rileks. Nah, Mbak Firda sekarang bisa tutup matanya Mbak Firda. Konsentrasi ya Mbak Firda ya. Saya akan bantu untuk instruksikan. Baik Mbak Firda, langsung kita mulai ya Mbak. Ya. Nah, Mbak Firda sekarang tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi Mbak, tahan, hembuskan. Satu kali lagi Mbak Firda, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, yang pertama sekarang Mbak Firda katupkan jari jempol Mbak Firda dengan jari telunjuk Mbak Firda. Mbak Firda bayangkan bahwa kondisi Mbak Firda saat ini sehat. Mbak Firda masih bisa melakukan segala sesuatu kegiatan. Mbak Firda masih bisa produktif dengan kesehatan seluruh anggota badan Mbak Firda. Mbak Firda merasa ceria, semangat, dan juga sehat. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, sekarang Mbak Firda katupkan jari jempol Mbak Firda dengan jari tengah. Mbak Firda bayangkan prestasi-prestasi yang sudah Mbak Firda dapatkan. Bayangkan keluarga Mbak Firda begitu senang melihat prestasi Mbak Firda. Bayangkan raut wajah keluarga Mbak Firda satu persatu. Bahagianya mereka dan juga bahagianya Mbak Firda mendapatkan prestasi yang Mbak Firda inginkan. Keluarga Mbak Firda begitu semangat, begitu bahagia, dan senang sekali melihat Mbak Firda bisa mendapatkan prestasi. Bayangkan mereka begitu senang, begitu bahagia. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, sekarang katupkan jari jempol dengan jari manis. Bayangkan saat ini Mbak Firda sedang berada di tengah-tengah keluarga Mbak Firda, di tengah-tengah keluarga atau orang yang paling Mbak Firda sayang. Bahagianya Mbak Firda bisa berada di tengah-tengah mereka.
Begitupun juga mereka yang senang sekali Mbak Firda berada di tengah-tengah mereka. Bercanda, tertawa, dan melakukan hal-hal yang senang bersama mereka. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekarang katupkan jempol dengan jari kelingking. Bayangkan bahwa Mbak Firda saat ini sedang berada di tempat yang paling indah. Suara airnya, burung-burung berkicauan, udara yang sejuk sekali, angin yang bertiup ringan, kemudian juga pemandangan yang indah, disertai air terjun yang begitu indah. Tarik nafas Mbak Firda, tahan, hembuskan. Nah, nanti saya akan hitung 1 sampai 5 ya Mbak Firda. Nanti di hitungan kelima Mbak Firda membuka mata Mbak Firda. 1, tarik nafas, tahan, hembuskan. 2, tarik nafas, tahan, hembuskan. 3, tarik nafas, tahan, hembuskan. 4, 5. Nah, Mbak Firda bisa membuka matanya. Bisa duduk kembali Mbak Firda. Bagaimana perasaan Mbak Firda setelah kita melakukan teknik tadi? Alhamdulillah Mbak, sudah tidak cemas lagi. Baik, nah kita berarti hari ini sudah belajar terkait teknik 5 jari ya Mbak Firda ya? Iya. Apakah Mbak Firda sudah bisa mengerti dan juga paham untuk gerakan-gerakannya? Iya Mbak, insya Allah. Bisa Mbak Firda contohkan sekali lagi kepada saya? Ya, katupkan jari jempol dan telunjuk. Ya kan Mbak? Ya. Terus nanti bisa langsung membayangkan keadaan saya sehat. Jari jempol dan jari tengah, saya bisa membayangkan prestasi-prestasi saya. Jari jempol sama jari manis, saya bisa membayangkan orang-orang yang saya sayangi. Jari jempol, jari kelingking, saya bisa membayangkan tempat-tempat yang indah seperti itu. Ya, bagus sekali ya Mbak Firda. Mbak Firda sudah paham. Nah, sekarang kita masukkan ke buku kegiatan harian ya Mbak Firda ya. Mbak Firda mau melatih teknik 5 jari 1 hari berapa kali? 2 kali Mbak. 2 kali. Pukul berapa saja Mbak Firda? Pukul 9 pagi sama 4 sore. Baik, berarti Mbak Firda melakukan sehari 2 kali ya? Iya. Oke, nah jangan lupa nanti juga ketika Mbak Firda merasa cemas, Mbak Firda juga bisa melakukan teknik ini. Dan juga nanti untuk jadwalnya jangan lupa dilakukan ya Mbak Firda. Iya. Nah, besok kita akan bertemu lagi untuk membahas kondisi Mbak Firda besok seperti apa. Besok kita akan bertemu lagi pukul berapa Mbak Firda? Seperti sekarang saja Mbak. Seperti sekarang saja. Nah, untuk tempatnya mau di mana? Di sini saja Mbak. Di sini lagi saja. Nah, baik. Nanti besok kita akan bertemu lagi ya Mbak Firda pukul 9 pagi di tempat ini. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin Mbak Firda tanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri ya Mbak Firda. Iya. Mbak Firda nanti bisa kembali beraktivitas ataupun beristirahat. Baik, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya permisi terlebih dahulu ya Mbak Firda. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Afrilianul Khalifah, NIM 181001002. Saya dari program studi Ilmu Keperawatan semester 5 kelas A. Saya dari kelompok A1. Di sini saya akan melakukan tindakan kepada pasien dengan ketidakpatuhan yang sudah pulang dari rumah sakit dan saya melakukan home visit ke rumah pasien. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari keperawatan jiwa. Baik, langsung saja. Untuk tahap yang pertama, yaitu tahap berinteraksi. Di sini saya sudah membaca catatan rekam medis, kemudian saya sudah mempersiapkan diri dan juga peralatan, dan saya siap untuk bertemu dengan keluarga beserta juga pasien. Selanjutnya yaitu tahap interaksi. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, saya Perawat Afril. Saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem. Pada hari ini, sesuai dengan kontrak sebelumnya, hari ini saya akan melakukan home visit untuk mengetahui dan menindaklanjuti dari kondisi anak ibu. Nah, sebelumnya kalau boleh saya tahu dengan ibu siapa? Ibu Mini. Ibu Mini. Nah,
Di sini nanti saya akan berdiskusi sedikit ya dengan Ibu. Nanti membahas terkait dengan kondisi anak Ibu. Nanti sekitar 5 menit saja. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Ibu ini tanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kondisi anak Ibu setelah pulang dari rumah sakit? Kondisinya itu masih berhalusinasi, Mbak, dan tidak mau minum obat. Baik, berarti masih ini ya, masih sering kambuh ya Mbak ya? Iya, sering kambuh. Nah, untuk minum obatnya itu bagaimana Mbak? Susah, Mbak. Susah? Iya. Baik, nah kenapa kok bisa anaknya susah minum obat? Saya ingatkan dan saya suruh itu tidak mau, Mbak. Katanya bosan seperti itu. Kapan terakhir kontrol Mbak? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Nah, apakah sudah ada usaha dari Ibu sendiri atau keluarga yang lain untuk masalah yang anak Ibu tidak mau minum obat ini? Saya cuma mengingatkan supaya tidak lupa, Mbak, tapi anak saya tetap saja tidak mau. Baik, nah apakah saya sekarang boleh ngobrol dengan anak Ibu? Ya, Mbak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan ya, saya perawat Afril dari Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem. Nah, sebelumnya ini dengan adik siapa? Firda. Baik, nah adik Firda bagaimana perasaannya hari ini? Tidak enak, Mbak. Masih tidak merasa tidak enak? Iya. Baik, nah hari ini kita akan berdiskusi ya. Iya. Kita akan berdiskusi terkait dengan kondisi Dek Firda hari ini. Nah, nanti kita berdiskusi selama 10 menit, bagaimana? Iya, Mbak. Nah, untuk tempatnya mau di sini saja? Di sini saja. Oke, nah nanti segala privasi Dek Firda akan saya jaga ya, dan tidak akan saya sebarluaskan kecuali memang kepada pihak yang berkepentingan. Sebelum kita masuk diskusinya, apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita langsung mulai saja ya. Ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa Dek Firda ceritakan bagaimana kondisi Dek Firda hari ini? Saya masih mendengar suara-suara yang masih mengganggu, Mbak, tapi suaranya tuh tidak nyata. Masih sering kambuh ya berarti ya, Mbak ya. Nah, kemudian untuk minum obatnya apakah rutin? Tidak. Tidak ya. Kenapa? Karena saya bosan, Mbak, dan juga saya tuh susah untuk menelan obatnya dan juga pahit. Baik, nah biasanya kalau Dek Firda mendengar suara-suara itu pada waktu apa? Malam hari, Mbak. Malam hari? Iya. Selalu malam hari? Iya. Baik, nah apakah masih ingat kapan terakhir kontrol? 1 bulan yang lalu, Mbak. 1 bulan yang lalu. Nah, saya bertanya kepada Dek Firda, ketika Dek Firda tidak minum obat, apakah kondisinya semakin membaik? Tidak, Mbak. Justru semakin apa jika tidak minum obat? Semakin memburuk, Mbak, sering kambuh. Nah, baik, di sini saya akan melakukan modifikasi perilaku minum obat ya. Iya. Tujuannya nanti biar Dek Firda minum obatnya lebih rajin dan juga lebih patuh lagi, agar kondisi Dek Firda juga lebih membaik lagi untuk kedepannya dan juga kedepannya, Iya. agar cepat sembuh ya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu, makanan buah atau makanan apa yang Mbak Firda sukai? Pisang, Mbak. Suka sekali sama pisang? Iya. Oke, nah nanti kan tadi Mbak Firda mengatakan bahwa bosan ya minum obat setiap hari, kemudian juga pahit dan kesulitan menelan. Iya. Nah, Mbak Firda bisa menggunakan yang namanya pisang. Jadi nanti ketika minum obat, obatnya bisa dimasukkan ke dalam buah pisang untuk memudahkan ketika minum obat. Jadi Mbak Firda tidak akan bosan lagi, karena kan pisang kan kesukaan Mbak Firda ya. Iya. Jadi tidak akan bosan ketika minum obat karena ada kombinasi dari buah pisang, sekaligus juga buah pisang itu bisa digunakan untuk mediasi minum obat. Iya. Seperti itu ya. Iya. Apakah Mbak Firda menerima saran yang saya berikan? Menerima, Mbak. Oke, berarti mulai hari ini untuk mengatasinya minum obatnya pakai pisang ya. Iya. Oke, boleh saya bertemu dengan orang tuanya kembali? Iya, Mbak. Baik Bu, tadi saya sudah melakukan diskusi kepada anak Ibu ya. Tadi anak Ibu mengatakan bahwa belakangan ini sering kambuh, sering mendengar suara-suara di malam hari terutamanya. Kemudian anak Ibu nih tadi saya tanya dia suka pisang. Jadi pisang itu kan juga salah satu yang bisa digunakan untuk minum obat. Jadi saya tadi sudah menyarankan dan juga berdiskusi
kepada anak ibu bahwa anak ibu sudah mau minum obat tapi dengan menggunakan pisang. Seperti jadi mulai hari ini sampai seterusnya mungkin kemungkinan anak ibu menggunakan pisang untuk minum obat biar nggak bosan juga. Nah, saya meminta dukungan ibu dan juga keluarga ibu ya, Iya Mbak. untuk mensupport anaknya minum obat. Iya. Nah, seperti itu. Bagaimana, apakah ibu sudah paham? Paham Mbak? Adakah yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, pertemuan kita sudah selesai ya Mbak ya? Iya. Nah, bagaimana perasaannya? Ya alhamdulillah Mbak. Jadi saya punya pandangan bahwa besok kalau anak saya sudah minum obat lagi, saya akan sarankan menggunakan pisang Mbak. Oke, nah bisa ibu ulangi lagi tadi bagaimana untuk memodifikasi perilaku minum obatnya kepada anaknya? Ya Mbak, jadi bisa menggunakan pisang, jadi obatnya bisa dimasukkan ke dalam pisang seperti itu Mbak, jika anak saya susah minum obat seperti itu. Ya baik, berarti ibu sudah mengerti dan paham ya Bu ya? Iya. Nah, besok kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Kita akan membahas lagi terkait bagaimana kondisi anak ibu untuk kedepannya, kita evaluasi dari pertemuan hari ini Iya. terkait dengan minum obatnya, seperti Iya. itu ya. Iya. Nah, kalau begitu, jika tidak ada yang ditanyakan, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bu, saya permisi terlebih dahulu ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi.